Oke, saya mau menggambar sin X, tetapi saya batasi intervalnya, katakan dari 0 lebih kecil sama dengan X-nya lebih kecil sama dengan sampai berapa ya? 4pi/5 itu kira-kira aja, atau 2/3pi gitu. Sebentar. 2pi itu tulis aja PI itu per 3, 2pi/3. Oke. Nah, ini kalau saya enter dia ini, keluarnya seperti ini. Kalau kita edit lagi, saya klik di sini, keluarnya seperti ini. Jadi jika X-nya di sini, gambarlah sin X gitu ya, maksudnya. Oke. Ini yang bawah nggak perlu, supaya gambarnya gede. Oke, baru saya sekarang masuk ke materinya. Nah, yang pertama hari ini kita awali dengan pergeseran grafik fungsi ya, dan transformasi fungsi. Nah, yang pertama dulu coba kita lihat. Diberikan grafik fungsi Y sama Fx, bayangkan tadi fungsi di GeoGebra aja ini sin X dengan interval 0 sampai 2/3pi. Gitu. Dan C bilangan yang positif. Maka ini gampang, kalau gampang saya langsung nggak tunjukkan idenya dari mana. Grafik Y sama Fx tambah C itu merupakan grafik dari Fx digeser ke atas ya sejauh C. Ini bayangkannya gini, ini fungsi baru, itu sama Fx, Y yang lama, ditambah C, jadi Y-nya ditambah sebesar C. Dia naik ke atas. Kalau dikurangi C, fungsinya turun ke bawah. Coba kita gambar di GeoGebra. Ini gampang, gambarnya gini. Kan Fx udah punya nih kita. Tinggal gambar aja F. X misalkan ditambah, kalau pengen naik, tambah 3 gitu. Nah, ini naik dia sejauh 3. Enter. Yang lain kalau dikurangi Fx gitu, dikurangi 2, dia turun dari yang hijau sejauh 2 ya. Yang hijau tuh Fx ya. Oke, enak sekali kita belajarnya. Jadi kalau terlihat oleh mata itu kan lebih keserap gitu, lebih kebayang ketimbang kalimat-kalimat saja. Oke, itu nanti di pemakaian jangan lupa ya, begitu ada fungsi ditambah sesuatu, ya naik ke atas, dikurang sesuatu yang positif, dia turun ke bawah. Nah, yang rada lain ini, X-nya sekarang yang dikurangi atau ditambah. Mungkin di SMA udah tahu ini, Fx kurang C itu merupakan grafik Fx digeser sejauh C ke kanan. Ini akan saya buktikan, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kita anggap benar dulu, mau saya gambar di GeoGebra ya. Ini yang tambah tadi saya tutup, jadi kalau diklik ini warnanya dia meskipun ada tapi nggak ditampilkan. Sekarang saya mau menggambar F. X yang dikurangi ya, X dikurangi 3. Nah, itu menggeser dari fungsi semula sejauh 3 satuan ke kanan. Saya enter. Dia yang ini berubah jadi ini. Jadi setiap titik di yang hijau digeser sejauh 3 ke kanan. Nanti kita buktikan. Saya akan buktikan yang ini. Kenapa demikian? Sebaliknya kalau X-nya ditambah 2 misalkan. Enter. Ini digeser ke kiri sejauh 2 X-nya ya. Ini X-nya yang digeser-geser ke sumbu arah horizontal. Kalau yang tadi ini Y-nya yang digeser-geser ke atas atau ke bawah. Coba kita lihat kenapa kalau demikian kok gambarnya jadi digeser ke kanan sejauh 3. Saya akan buktikan itu. Di SMA mungkin udah tahu tapi buktinya mungkin belum dibahas ya. Kita lihat gini.
Nah, kita akan lihat bahwa kalau saya punya grafik Y fungsi fx gitu, kemudian akan digambar fungsi baru, sebutlah gx. Gx itu sama dengan fx min 1, x-nya yang dikurangi. Oke, kita lihat gambarnya. Sebut dulu ini supaya nyebut ada dua fungsi, ya ini fx, satu lagi gx yang diperoleh dari f ya. Coba kita lihat. Kita akan menggambar gx. Misalkan A sebuah titik pada sumbu x ini. Saya pengen tahu tinggi fungsi g berapa. Nih fungsi g ini. Nilai y-nya berapa? GA itu berapa gitu ya. Kita akan menentukan GA. GA itu y dari fungsi g di titik A. Di titik A nilai fungsi g berapa? Tolong kalau kalimat-kalimat ini kerasa baru, yang saya omong nggak paham, langsung nanya ya. Pak, maksudnya apa gitu? Yang diomong nggak jelas gitu. Tanya aja ya. Nggak jelas mungkin karena baru gitu ya. Atau memang saya ngomongnya nggak jelas gitu ya. Kita akan menentukan nilai fungsi G di satu titik aja. Grafik fungsi G-nya mah boro-boro masih jauh. Bentar nanti ke gambar. Di titik A aja. Nah, kita lihat dari hubungan ini. Nilai GA, G di titik A, sama dengan FA-1. Ini kan hubungannya ini tadi. Jadi, nilai fungsi G di titik A sama dengan nilai fungsi F di titik A-1. Nah, ini kita lihat. Mana titik A-1? Titik A-1 adalah dari A dikurangi 1 ini. Nilai fungsi f di titik A-1 gampang, yaitu setinggi ini kan. Setinggi sampai yang merah. Nah, ini FA-1. FA-1, saya balik lagi, mundur ini. FA-1 itu sama dengan GA. Jadi, FA-1 ini tinggi sampai yang jendol hijau ini, sama dengan GA. Jadi, nilai fungsi G di titik A, ya, nilai fungsi G di titik A, ya sama dengan ini, sama dengan FA-1. Nih, GA sama dengan FA-1. Nilai fungsi F di titik A-1 sekian. Nilai fungsi G di sini sekian. Nah, kita gambar. Jadi, nilai fungsi G di titik A adalah setinggi itu. Jadi, tak lain apa? GA itu adalah nilai fungsi F di titik A-1 digeser 1 ke kanan, kan jadi A-1 jadi A. Gitu. Nah, titik-titik lain saya tinggal menggeser aja. Kalau di sini saya gambar yang lain. Ada titik B gitu ya. Bentar, pensilnya. Kok nggak bisa diambil? Nah, ini kenapa sih aneh? Oh, bukan nggak bisa diambil warnanya. Bener nggak bisa diambil. Kenapa ya? Wah, ini Adobe PDF-nya aneh. Saya nggak bisa nulis deh. Jadi gini aja saya. Bisa ini warnanya putih ya? Oh ya, warna putih. Gimana ngeganti warnanya? Sebentar. Kadang ini teh membingungkan tuh. Ini nggak bisa diklik. Coba saya ambil dari sini komen. Komen mana ya? Kok nggak ada? Oh ini. Sebentar. Nggak paham. Ini kok nggak bisa diklik, aneh. Ya sudahlah. Ini bisa. Ini bisa. Ini tempat nulis nggak bisa. Ya udah. Dibayang-bayang aja ya. Kalau di sini ada titik B di ujung jempol, lihatnya ujung jempol. Di sini ada titik B. Saya pengen tahu tinggi fungsi G di titik B.
Jadi GB itu berapa? Di titik B nilai fungsinya berapa? Yaitu sama dengan FB-1. Jadi kalau ini titik B, saya cari dulu titik B-1, mundur 1. Hitung nilai fungsi F. Nilai fungsi F sekian. Itu sama dengan GB. Jadi tak lain dari sini ke sana digeser 1. Gitu ya. Prosesnya persis seperti yang tadi, yang titik A. Jadi fungsi G itu tak lain adalah fungsi F semula, semua digeser 1 ke kanan. Gitu. Oke. Jadi hasilnya yang ini. Setiap titik geser 1. Horizontal geser 1, geser 1, geser 1, geser 1. Jadilah fungsi itu. Ini muncul. Nggak jadi ya. Nggak apa-apa muncul juga. Ini dulu asisten saya. Sekarang udah kerja di Telkom. Udah beranak 1. Tapi dia bukan dari matematik B, dia dari SAPPK. Kemudian pindah ke FTI. Cuma buang waktu setahun kalau pindah antar fakultas tuh. Oke. Bukti tadi kalian lupa, nggak apa-apa. Yang ininya jangan lupa. Jadi menggambar fx min 2 berarti f dari x min 2 itu digeser ke kanan sejauh 2. Oke, itu ya. Oke, ini gambar-gambarnya kalian gambar sama GeoGebra aja ini. Fx, kalau fx ditambah c naik ke atas, c-nya positif. Fx kurang c ke bawah, f x kurang c itu ke kanan, f x tambah c ke kiri. Nah, yang lebih susah ini. Ini masih gampang. Kalau saya punya grafik fx, maka grafik c kali fx, c-nya besar 1 dulu. Misalkan saya punya grafik fx, bayangkan grafik 5 kali fx. Artinya apa? Setiap tingginya dikali 5 gitu ya. Kita lihat lagi ke GeoGebra ini. Ini saya tutup, hanya aja yang fungsi ini. Kalau saya gambar 5, jangan 5 kegedean. 4 kali fx gitu. Nah, setiap jangan hijau lagi ya. Sorry. Kita ganti warnanya supaya kelihatan bedanya. Kita ganti warna merah gitu ya. Oke. Nah, 4 kali fx itu tak lain setiap tinggi yang hijau dikali 4. Contohnya ini di puncak ini kan fungsi sin, puncaknya 1 dikali 4, tingginya 4. Yang di sini dikali 4 sekian. Yang 0 di 0 nilai yang biru, yang hijau tadinya di 0 ya kali 4 tetap 0. Gitu ya. Kalau 1/4, 1/1/, kenapa sih ini suka hang gini, nggak bisa ditulisin. 1/4 kali fx, kalian bisa bayangkan itu tak lain adalah yang hijau tingginya dikali 1/4 gitu ya. Warnanya kenapa sih keluar yang sama, nggak enak. Warnanya ganti warna, misalkan ini gitu ya. Nah, yang biru ini adalah tingginya 1/4 dari yang hijau di setiap titik y-nya. Jadi y-nya dibagi 4 semua ya. Nah, yang lebih susah ini sekarang. Nah, kalau C yang diganti. Jadi ada grafik fx, kita mau menggambar grafik katakan f dari 2x. Nah, ini adalah kalau x dikali 2 tuh bukannya meregang, tapi mampat ya. Pemampatan y secara horizontal karena x-nya yang diubah.
Kalau tadi kan Y-nya nih yang dikalikan. Fx itu kan Y-nya. Sekarang X yang dikalikan itu pemampatan secara horizontal dengan faktor C. Apa itu? Kita lihat ini. Ini saya tutup dulu. Tutup gitu ya. Saya bikin yang baru lagi. Kalau saya gambar F dari 2X. Kurung 2X. Nah itu apa? Yang hijau seolah-olah ditekan ke kiri. Ya, ditekan dengan faktor 2. Dengan faktor 2 artinya apa? Setiap titik, saya gedein ya. Ini agak tidak jelas mungkin, sebentar. Ini kenapa ya lambat? Saya gedein. Nah ini tagline yang hijau. Kalau gambar itu Fx, sekarang F2X itu setiap titik horizontalnya jadi setengahnya. Kalau ini di titik 2, ya, ini X-nya kan 2. Nah, menjadi yang sama di titik 1 ini. Yang ujung dimampatkan jadi setengahnya. Tadi yang ujung itu 2pi/3, ya ini jadi 1pi/3 ujung yang biru ini. Yang 0 dimampatkan setengahnya, ya tetap 0. Yang di 1 ini, yang di 1 dimampatkan jadi ini di setengah dia. Seolah ditekan yang hijau gitu ya. Kalau 0 ditekan tetap 0. Oke. Kalau dikalikan C ya, C-nya lebih besar 1 ini ya. Kali F⁻X itu malah diregangkan. Mana GeoGebra-nya? F dari setengah X gitu. Nah, saya enter. Itu yang hijau diregangkan jadi yang oranye. Ditutup dulu ya. Tadinya hijau meregang dengan faktor 2 gitu ya. Ini setengah, itu meregangnya dengan faktor 2. Jadi yang di puncak sini jatuhnya di pi/2, diregangkan jadi 2 kalinya. Ini jatuhnya di pi ya, 3,1 sekian lah sekitar sini. Semua ini yang hijau diregangkan menjadi 2 kalinya ke sana. Yang 0 diregangkan, ya 2 kalinya ya tetap 0 X-nya. Gitu. Oke. Agak ini ya, yang ini. Kalau ini mudah. Y min Fx dari Fx. Si Fx ini diminuskan Y-nya. Jadi, itu kalau tadinya di atas sumbu X, jadi di bawah sumbu X itu ya, pencerminan terhadap sumbu X. Ini sih mudah. Coba gambar apa? Min dari Fx. Kenapa? Masalah nulis min dari Fx. Nah, yang hijau, nah ini nggak kelihatan. Nah, ini yang hijau, asalnya Fx yang hijau diminuskan, minus Fx ya, yang hijau diminuskan ke bawah setiap titiknya, dicerminkan terhadap sumbu X. Gitu ya. Kalau minusnya di dalamnya, F min X itu cerminnya terhadap sumbu Y. Nah, F min X. Ini Fx yang hijau, F dari min X. Ini yang warna apa? Abu-abu muda itu atau coklat muda. Nah, begitu dan GeoGebra kalian bisa eksperimen. Nanti, oh ini. Nah, biasanya yang nempel di kepala kita kan pola-pola gambarnya. Kelihatannya mudah, nanti ada soal yang susah di tutorial. Ini udah tadi. Oke, ini saya nggak jelaskan lagi karena sudah terjelaskan dari GeoGebra. Tapi kalau kalian mau ngamati ya, lihat aja kayak yang ini yang gambarnya banyak. Cari dulu Fx-nya mana. Fx-nya cos X ini. Kemudian dikalikan setengah ya, setiap tinggi yang merah
menjadi setengahnya, jadi lebih pendek. Kalau dikali 2, yang merah menjadi 2 kalinya. Tapi kalau minus, ya 2 kalinya minusnya juga ya, ke bawah. Oke, itu pergeseran sama transformasi beberapa fungsi. Nah, kita lihat contohnya. Diberikan fungsi y fx, akar x, gunakan transformasi untuk menggambar grafik ini. Satu-satu ya. Ini tak lain apa? Grafik semula diapakan? Halo? Hah? Min 2. Geser ke bawah 2. Ini geser 2 ke bawah ya. Nah, jadi ini. Ini semua diturunkan 2 ke bawah. Di setiap titik turunkan 2. Yang ini? Geser 2 ke kanan dari yang semula ya. Dari yang biru. 2 ke kanan. Yang di 0 jadi di 2. Yang sininya ya pokoknya geser 2 ke kanan. Yang ini? Direfleksikan terhadap sumbu X. Dari yang semula ya. Dan ini apa? terhadap sumbu Y. Kok nggak jadi? Bukan. Oh, ini dulu, sorry. Kelewat. Akar X dulu. 2 kali akar X berarti yang ini akar X dikali 2 semua tingginya ya. Semua tingginya dikali 2. Yang ini baru. Ininya diganti minus. Jadi dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Kalau nggak paham nanya ya. Jangan diam aja. Rugi diam. Gambarkan grafik ini. Tapi saya nggak mau langsung pakai gambar parabola. Mau berangkatnya dari X kuadrat. Karena grafik dasar Y sama X kuadrat kan kalian hafal. Oke. Saya ini formulasikan dulu. Di kuadrat sempurnakan dulu. Ada sisa tentunya. Nah, baru saya gambar. Jadi kalau lengkap nih soalnya. Gambar grafik ini dengan melakukan pergeseran dari Y sama X kuadrat. Jadi harus dari situ berangkatnya. Kalau nggak dibilang apa-apa mah sebenarnya gambar langsung aja parabola. Gitu ya. Jadi dari grafik ini kita harus apakan dulu? Kita mau menggambar ini. Kita gambar Y sama X kuadrat terus. Setelah itu digeser ke kiri. Digeser ke kiri. Nah, dari berangkatnya kalau saya sebut fx dulu itu sama x kuadrat, saya gambar gx apa? Fx tambah 3 dulu gitu kan ya? Yang ininya dulu. Iya. Kemudian hx baru saya gambar itu sama dengan gx. Ini gx tadi yang ini ditambah 1. Jadi urut-urutannya gambar x kuadrat, geser ke kiri sejauh 3, kemudian naikkan sejauh 1. Naikkan ke arah sumbu Y ya. Nih, geser sejauh 3, jadi min 3, naikkan sejauh 1. Begitu. Oke. Berangkat dari ini, gambarkan grafik dari Y sin 2X. Diapakan ini dari sin X? Lupa? Nggak apa-apa, lupa baru. Dimempatkan. X ya? Oke. Oke, ini jadi sin X. Kita lihat satu periode. Dia dimampatkan. Jadi yang di sini 2pi mampat ke sana dengan faktor 2. Jadi pi yang di sini jadi pi, yang di pi jadi di setengah pi. Coba yang pi dulu, yang pi ini sekarang munculnya di setengah pi ini. Ini kan nilainya 0 fungsinya. Sekarang menjadi di pi per 2. Yang di 2pi dimampatkan dengan faktor
2 ini. Jadi di pi dia, di pi. Jadi grafiknya yang merah ini. Kalau ini satu periode tadinya menjadi yang ini. Gitu ya, periodenya menjadi sama dengan pi sekarang yang fungsi ini. Oke. Oh, ini suka kecepatan ngomong. Periodenya pi ya. Kalau ini gimana ngegambarnya? Gambar sin X dulu, kemudian diapakan? Dicerminkan. Nah, gambar dulu min sin X ya. Jadi dari sin X, gambar dulu min sin X, yaitu dicerminkan ke sumbu X, gitu ya. Kemudian dinaikkan 1, ditambah 1. Oke. Oh, ini enggak diisi sama saya. Jadi gambar dulu min dari sin X, yaitu dari sin X dicerminkan ke sumbu X. Kemudian dinaikkan 1 ke atas. Oke. Nah, ini mikir. Ini enggak terlalu mikir ini. Bukan deh. Ini kehapus gambarnya ya. Harusnya banyak. Oh, yang ini benar mikir. Coba gini. Di sini sebenarnya ada beberapa grafik tadi kehapus sama saya. Coba ya dihapus ulang, bisa nggak ya? Wah, nggak bisa nih. Bisa deh. Di sini tuh tadinya ada gambarnya. Cuma kehapus sama saya nih. Oh, bisa juga tuh, Mbak. Cuma aduh, ngapusnya susah ya. Ini keisi warna putih sama saya nih. Tadinya ada beberapa grafik. Nah, biarin dulu aja gini. Gambar di samping adalah lamanya siang pada setiap bulan sebagai fungsi dari ketinggian tempat. Kalau kita tinggal di yang bukan di yang jauh dari Khatulistiwa, kayak di Amerika atau di negeri Belanda gitu kan, di tiap bulan lamanya siang sama lamanya malam berubah-ubah. Di musim panas itu mereka siangnya panjang gitu ya. Kalau bulan puasa jatuh di bulan itu cilaka. Nanti jam 4 pagi udah terang. Dan sampai mungkin jam 9 malam terangnya baru buka puasa. Bisa jam 10. Apalagi deket kutub. Bisa siang terus tuh setengah tahun. Nanti gelap terus setengah tahun. Oke, jadi grafik ini menggambarkan lamanya siang pada setiap bulan. Ini sebenarnya satu grafik untuk satu kota. Ya, beda-beda kota. Ini ada berapa? 5 kota. Kota Philadelphia terletak pada kira-kira ketinggian garis 40 derajat lintang utara atau selatan, periodenya sama aja. Jadi sebenarnya tadi kenapa saya hapus, karena saya mau lihat yang Philadelphia ini, yang 40 derajat lintang utara ya, M-nya north mungkin. Nah, jadi kita sebenarnya konsentrasinya hanya grafik yang biru ini. Yang biru ini. Gitu. Tentukan model matematika yang menyatakan lamanya siang sebagai fungsi dari waktu sepanjang 1 tahun. Gitu ya. Karena setelah 1 tahun akan berulang kan lamanya siang. Oke, kita lihat. Nah, ini gambar lengkapnya. Jadi kita hanya akan melihat gambar yang biru saja, yang 40 derajat. Ya, kota Philadelphia aja. Kalau ditanyakan model matematika, ya tentukan persamaan matematiknya. Jadi mau ditentukan apa? Kalau siang itu sebagai fungsi Y, fungsi dari waktu, itu sama dengan apa gitu fungsinya. Jadi nanti kalau saya mau memasukkan misalkan 71 hari dari bulan Januari awal
Y71. Nah, berapa lama siangnya bisa dihitung gitu ya. Jadi Y itu menyatakan lamanya siang. Nah, kita mau merumuskannya fungsinya berdasarkan grafik yang diberikan ini. Aduh, ini agak kecil, ya udahlah. Oke, kita ikuti aja ya. Kurva yang cocok untuk kota Belbel ada yang biru tadi, udah kecepatan lagi ngomongnya ya. 40 derajat. Siang terpanjang adalah pada bulan Juni ini ya. Pada bulan Juni ini kan siangnya paling panjang, puncaknya. Di Juni nggak tahu tanggal berapa ya, kira-kira tengah-tengah lah. Periode Juni. Yaitu siangnya itu sebanyak sekitar, ini puncaknya 14,8. Ini saya pakai data dari buku aja ya, karena ini dikira-kira kalau orang lihat grafik ya bisa 15,1, bisa berapa, pokoknya dikira-kira dari grafik. Dan terpendek pada bulan Desember, ini bulan Desember. Bulan Desember siangnya cuma 9,2 jam. Jadi banyak malamnya. Nah, jadi maksimumnya siang dan minimumnya siang itu bedanya 2,8. Itu kita namakan amplitudo, ngikuti seperti fungsi sin ya. Kalau fungsi sin atau cos itu kita punya seperti ini. Ulang terus. Maka yang dia maksud amplitudo tuh maksimum dikurangi minimumnya dibagi 2. Betul nggak? Ya betul. Puncak kurangi bawah bagi 2. Ini puncaknya 1, bawahnya -1. 1 dikurangi -1 bagi 2. Ya amplitudonya 1 gitu ya. Itu maksud amplitudonya. Ya kita nggak terlalu fisikal lah. Itu pakai aja gitu ya. Nah kemudian fungsinya pasti harus fungsi periodik. Betul nggak? Karena kan mengulang, setelah 1 tahun nanti ngulang lagi. 1 tahun ngulang lagi dengan asumsi teratur gitu ya. Meskipun ada pergeseran karena faktor ya pemanasan global dan lain-lain. Oke. Nah, asumsikan waktu dihitung berdasarkan hari dan kita nggak ini diasumsikan apa? Periodenya 365 hari, ini 1 tahun ya. Dianggap 1 tahun. Itu 365 hari. Meskipun kan sebenarnya ada tahun kabisat juga. Nah, ini anggaplah 1 tahunnya teratur gitu, diidealkan 365. Kalau mau kadang-kadang 365, kadang-kadang 366, kita nanti fungsinya pecah 2 macam, menyulitkan. Anggap aja ini 1 tahunnya selalu sekian. Nah, tiba-tiba ini, oke, saya akan jelaskan. Saya akan crop ini untuk dijelaskan di Word supaya saya nulisnya gampang. Kita akan memunculkan fungsinya. Ups, gede bener. Masih gede sekali. Gimana saya nulis? Oke. Ini terbaca oleh kalian sebesar ini? Bisa ya? Atau dilebarkan gitu supaya ada gede. Saya perlu space ke bawahnya untuk nulis. Nah tadi waktu saya klik kan keluar fungsinya. Tapi itu fungsi tiba-tiba saja muncul gitu ya. Yang pertama dulu. Yang pasti fungsinya tebal bener. Kenapa tebal sekali? Oh ini karena di zoom ya layarnya. Nah, kalau gitu gambarnya digedein. Tulisannya supaya nggak terlalu gede saya. Oke. Yang pertama saya mau merumuskan dulu fungsi periodik. Pakai sin boleh, cos boleh. Dua-duanya jalan untuk
soal ini ya. Anggap aja sin dulu. Kalau saya punya sin X, itu periodenya 2pi kan? Mengulang setelah 2pi. Kalau saya punya fungsi sin 2x, itu periodenya adalah pi ya. Tadi udah dilihat kan pemampatan. Atau 2pi per 2 saya tulisnya. Kalau saya punya Y sama dengan sin AX, A-nya bisa lebih besar dari 2, bisa lebih kecil dari 2. Periodenya adalah 2pi per A. Saya sekarang harus sin, sorry, saya nggak pakai X, pakai T, karena ini waktu kan. Bulannya, waktu, atau hari, nanti boleh pakai T, variabelnya. Nah, sin apa ya supaya periodenya 365? Coba ini diisi apa nih? Harus 2pi per 365, Pak. 2pi per 365, Pak. Bentar, pelan. 2pi 2 per 365 T gitu ya. 3. Benar nggak? Coba kita akurkan ke rumus atas ini sekarang yang ditutup. Kalau sin AT periodenya ini. Sin 2T periodenya ini. Sin T periodenya ini. Atau 2pi per 1. Kalau ini berarti periodenya 2pi dibagi 2pi per 365. Gitu kan? Sama dengan kalau dihitung, ini bisa dicoret, ini ke atas 365. Betul ya? Jadi sin itu. Oke. Tadi di atas amplitudonya 2,8. Turun naik 2,8. Jadi sekarang saya rumuskan dari situ. Saya ubah sekarang. Bukan ini ya. Y sekarang saya modif sedikit menjadi 2,8 sin 2pi per 365T. Belum cocok tapi dengan ini. Kenapa? Karena ini, kalau yang ini, kalau T-nya 0, ini harus 0 kan? Padahal saya punya gini. Jadi kalau di sini anggap dulu T0 itu, ini sebentar, mau ngomongnya gini. Saya perbesar grafiknya. Yang mau saya maksudkan kadang-kadang ngeluarin dari kepala itu susah juga. Sebentar, saya perbesar supaya gampang. Nah, ini pengamatan di bulan Maret, kira-kira ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini? Ini nih. Akhir bulan nggak sih, Pak? Belum. Akhir bulannya yang garis hitam. Lebih Ini dari sebut aja 20-an. 20-an gitu ya. Kita ambilnya dari buku ngikut dia bilangnya 21 Maret gitu. Oke. Jadi saya harus sebentar, ininya nggak nurut. Kalau sin sesuatu AT itu kan mulainya di sini ya, T-nya 0 gitu kan. Ini mulainya di sini. Anggap dulu ini anggap dulu sumbu X-nya di sini, sumbu Y-nya di sini. Jadi ini harus digeser. Ini tadi 21 Maret. Jadi dari awal Januari udah berapa hari itu? Januari 31, Februari 28, Maret ini tapi tanggal 21. Dijumlah berarti hari ke 70, hari ke 80 ya. Nah, berarti grafiknya jangan yang ini, tapi digeser 80 ke kanan. Jadi harus diapakan? Dimodif jadi apa ini? kurang 80. Kurang 80. Betul? Iya, Pak.
Salah. Iya, Pak. Kalau kita punya GT, Di luarnya ya, Pak. maka kalau digeser 80 ke kanan, GT min 80. T-nya yang diubah. Nah, ini juga. Ini kan 2pi per 365T. T-nya yang dirubah. Gitu. T-nya yang. Ini gitu ya, Pak? T-nya. Dikurangin Variabelnya gitu yang ya, Pak? digeser ya. Kayak ini. Kalau GT misalkan 3T kuadrat. Kalau mau digeser kan T-nya yang diitukan. Jangan bikin gini. Atau jangan bikin ini. Jangan lagi. 3T kuadrat min. Oh ya, pokoknya T-nya yang digeser lah ya. Jadi kalau mau digeser 80, kita gambar HT itu sama dengan GT min 80. Itu yang digeser 3, T-nya diganti. Sama di sini juga. Asalnya, saya jangan tulis ini, tulis di atas. Tuh, kadang-kadang nggak mau dihapus nih. Pusing. Nggak mau dihapus. Tuh, tiba-tiba ngapus banyak. Kurang cepat gitu laptopnya. Tadinya kan seperti ini. Ini periodenya 365. Nah, sekarang saya modif lagi. T-nya yang digeser. 365 kali T dikurangi tadi digeser 80. Gitu ya. Nanti kalau belajar jangan baca ini. Loh, ini kok sekarang jadi sini sulap gitu sama. Enggak, bukan. Saya memodifikasi ini ya. Dimodif jadi bawahnya. Ini juga tadi dari sini, kok kenapa ada tiba-tiba 2,8? Dimodif karena amplitudonya bukan 1. Kalau ini amplitudonya 1. Nah, begitu ya. Belum selesai. Tadi itu kalau saya anggap sumbu X, pusat koordinatnya di sini. Ini sumbu X ya. Padahal sumbu X-nya di bawah, bukan yang itu. Bukan yang ini. Sumbu X-nya kan yang ini. Berarti ini harus dinaikkan sejauh ini, betul? Dari grafik yang terakhir, harus saya naikkan sebanyak berapa tuh? Dikira-kira lagi aja. 12. Kira-kira 12 gitu. Nah, modif lagi. Mikir ya, susah ya, rada susah ini. Saya juga sambil mikir nih, saya nerangkan. Sambil mikir, sambil ngira-ngira bener enggak gitu. Meskipun tahun lalu udah pernah ngajar, tapi kalau soal gini ya ketemu lagi udah lupa lagi setahun. Apalagi udah kakek-kakek. Nah, begitu. Coba kita lihat jawabannya. Nah, oh ya, C-nya harus ditentukan. Tambah 12 ya. Dinaikkan. Jadi yang tadinya ini dianggap sumbunya di sini, sekarang sumbunya di sini berarti naik 12. Tolong ini dari tahun lalu salah, ini nulisnya 81. Harusnya 20, kira-kira 21 Maret tuh hari ke 80 dari awal Januari. Udah paham? Jadi ini sebenarnya mau menerangkan pergeseran grafik-grafik fungsi. Tapi lumayan mikir. Kalau belum paham, silahkan dilihat lagi di sini. Nanti saya jelaskan step mana yang belum pahamnya. Awalnya karena periodik, ya, lamanya siang setiap tahun akan berulang, langsung lari ke sin atau cos. Mau dibentuk cos juga bisa. Baru dimodif dikit-dikit. Rada susah, soal ini susah. Susah ya. Kalau rada pusing ya maklum. Oke, lanjut ya. Bertanya, Pak. Ya, yang mana? Yang ini? Pak. Atau yang slide? Yang 80 itu, Pak. Nah, itu Yang 80 itu, Pak. Nah, itu kenapa dihitung dari Januari begitu, Pak? Itu saya tadi nganggap kenapa ya? T-nya sama dengan 0 itu awal Januari.
Jadi kalau nanti kita ngitung, ini kan meletakkan lamanya siang sebagai fungsi T. Nah, waktu Y 0 itu adalah tanggal 1 Januari jam 00. Sedangkan di grafik ini kita punyanya berapa besar? Ini, bentar ya, saya hapus dulu. Ini udah kepenuhan ini. Kita lihat mulainya ini di sini. Ini jatuhnya di mana nih? Nah, itu kurang lebih tanggal 21 Maret, mau disebut 25 Maret juga boleh. Jadi, apa? Kalau ngitung awalnya itu tanggal 1 Januari, ini tuh hari ke berapa? Tanggal 21 Maret tuh hari ke 80 gitu. Gitu ya. Boleh juga sebenarnya kalau mau ini segini, nggak ada gesernya, tapi T sama dengan 0 itu adalah tanggal 21 Maret. Jadi Y0 ini adalah lamanya siang pada saat 21 Maret. Boleh. Nah, saya pengennya normalnya kan awal Januari, hari ke 0-nya. Jadi harus digeser 80 karena 21 Maret itu 80 hari setelah 1 Januari. Begitu. Ya. Jadi ininya tergantung referensinya, 0-nya kapan. Kalau 0-nya awal Maret, saya mau 0-nya awal Maret. Ya, ini berarti tanggal 21 Maret, 21 hari digeser. Gini. Boleh. Jadi T sama dengan 0 itu adalah tanggal 1 Maret. Jadi itu berhubungan nanti dengan ini, fungsi YT. T0 tuh kapan gitu. Nah, saya karena pakainya awal Januari, jadi ini. Gitu ya. Kalau di jawaban ya boleh. Jawaban esai kalian di ujian boleh. Iya, Pak. Bilang bahwa Pak. T saya 0-nya adalah tanggal 1 Maret. Jadi di sini munculnya 21. Oke? Nah, saya lanjut lagi. Iya, Pak. Boleh pakai pemisalan sendiri Iya, gitu ya, Pak. Pak? Boleh tulis Boleh aja. pakai pemisalan Asumsikan sendiri T sama gitu ya, 0 Pak? tanggal sekian Maret. Kalau di ujian biasanya supaya seragam jawabannya di soalnya disebut. Gunakan T sama 0 misalkan awal Maret gitu. Atau awal Januari gitu. Nah. Oke ya. Lanjut. Ini ringan. Misalkan F dan G dua buah fungsi dengan level definisi masing-masing ini. Kalau kita jumlahkan fungsi F dan G boleh dihitung pakai masing-masing. Dengan ketentuan daerah definisinya irisannya. Kenapa irisannya? Karena X-nya harus bisa dihitung oleh fungsi F, juga harus bisa dihitung oleh fungsi G. Jadi bayangkan kalau daerah definisinya gini. Ini daerah definisi fungsi F gitu ya. Yang F ini. Kemudian ini daerah definisi fungsi G. Nah, kalau kita jumlahkan keduanya, kalau X-nya ada di sini, oleh fungsi G bisa dihitung, oleh fungsi F kan nggak bisa. Jadi harus titik-titik X yang bisa dihitung oleh fungsi F, juga oleh fungsi G karena ini. Jadi ada di irisannya. Demikian juga kurang, kali, bagi selain di irisannya, juga harus diiris dengan yang nilai fungsi Gx-nya tidak 0. Karena kalau Gx-nya 0 nggak bisa. Pangkat N tinggal dikalikan sebanyak N suku. N-nya bulat deh. Bulat positif. Nah ini sebenarnya animasinya mah hanya gambar gampang. Dua fungsi dijumlah. Saya buka. Nah begitu ya. Saya buka. Loh, kok nggak ada quick time-nya? Oh ya biar aja lah. Bentar.
Sebentar saya perlihatkan ya. Ini munculnya di layar satu lagi. Nah, ini ada yang jalan-jalan karena saya ngebukanya nggak pakai QuickTime. Tapi ini intinya gini. Gimana yang nggak bisa di pause kalau nggak pakai QuickTime? Ini. Yang satu F ini nih. Yang biru tua itu GX ini. Yang biru muda itu FX, yang merah nanti. Nah, FX ditambah GX. Jadi apa? Di setiap titik kita jumlah Y-nya. Y dari si FX dan Y dari si GX. Ini yang biru sekian, ditambah yang biru tua sekian. Jadi dari yang biru tua aja naikin sebesar ini. Nah, ini hasilnya yang merah. Di setiap titik. Di sini potongan. Nilai F sekian, nilai G sekian, dijumlahkan jadi yang merah. Di sini, misal di titik ini. Nilai F yang biru muda. Nilai G negatif. Kalau dijumlahkan, lebih kecil dari F ya. Yang biru muda ditambah yang biru tua. Fungsinya dijumlah. Maka Y-nya turun. Tuh lihat grafik merahnya turun. Nah gitu seterusnya. Yang di sini 0 istimewa. Fungsi G-nya 0, fungsi F-nya yang ini. Kalau dijumlah ya tetap yang merah hasilnya di situ. Ini F tambah G di situ karena ditambah 0. Oke. Nah. Lanjut ya. Coba. Oh, udah jam segini, kita istirahat dulu 5 menit ya. Kita mulai lagi jam 12. Ini 11.55 ngikuti jam ini. Kita istirahat sebentar. Nah. Suaranya kedengar tidak? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Winnie the Pooh itu? Bukan. Oke, contohnya ini. Fx akar X, Gx 2 min akar X. Tentukan DF. Nah, ini saya crop saja ya untuk menjawabnya. Dua-duanya. Nulis di PDF ini nggak enak. Saya lebih enak nulis di Word ya. Oke. Coba kita lihat. Dari definisi F apa? DF sama dengan apa? Ini supaya dihitung berarti harus Lebih dari sama dengan 0. 0 tak hingga ya. Kemudian DG ini nggak boleh negatif, jadi dari 2 ya. Salah, dari min tak hingga sampai 2 ya. Supaya dia ini 0 boleh. Jadi itu nyarinya dari itu 2 min X nya harus lebih besar dari 0. Didapatlah itu. Maka daerah definisi F tambah G sama dengan ya irisannya. Irisannya kalau susah digambar. 1 itu 0 tak hingga, 0-nya masuk. Tak hingga. 1 lagi min tak hingga sampai 2. 2-nya masuk. Nah, irisannya adalah yang dilalui dua-duanya, yaitu 0 sampai 2 gitu ya. Tuh. Yang nomor 2. Kenapa ini teh suka aneh? Sebentar. Tuh, ini ngeblok ini. Bisa nulis nggak saya bisa? Nah, nomor 2. Fx DF X kuadrat berarti bisa untuk semua min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Atau boleh juga bilangan real gitu. Gx Gx kok Gx sih. Dalam definisi G ini semua X bisa juga ya. Maka dalam definisi F bagi G, kapan G-nya bernilai 0? Kalau X-nya 1, berarti 1 harus dibuang. Ini irisannya adalah bilangan real,
tetap bilangan real irisannya. Ini berarti bilangan real dikurangi himpunan terdiri dari angka 1 saja. Kalau yang baku nulisnya gini. Minus untuk himpunan tuh ini kayak gini. Oke, mudah itu. Saya cepat saja mudah. Nah, fungsi komposisi. Kita nggak akan terlalu dalam komposisi, tapi kita lihat ya. Perhatikan ini Y fungsi dari U. Ya, ini fungsinya aturannya akar U. U sendiri fungsi dari X. Nah, yang seperti ini itu dinamakan fungsi komposisi. Y-nya fungsi dari U, U-nya fungsi lagi dari variabel yang lain. Gitu ya. Jadi Y sama fungsi U. U-nya tadi sama dengan GX. Saya ganti. GX-nya saya masukkan. Kenakan ke fungsi F itu diakarkan. Nah, ini namanya fungsi komposisi. Bisa 2 fungsi, bisa 3 fungsi di komposisi itu. Jadi berantai ya. Nah, ini dinamakan fungsi komposisi dari F dan G. Ya. Kalau F dan G artinya ngitungnya fungsi G dulu. Fungsi G dihitung, dimasukkan sebagai variabel ke fungsi F. Notasinya seperti ini. Pakai O kecil, ini O-nya harusnya agak kecil. Atau F dari GX, ini sama aja. Nah, daerah definisi adalah, nah ini diminta ilustrasikan, saya ilustrasikan di sini. Coba kita lihat bagaimana mengetahui daerah definisi dari komposisi. Coba kita lihat ini. Supaya terlihat dengan baik. Ini maunya fungsi komposisi G ya. Jadi ke sini fungsi G dulu kerja. Ini baru fungsi F belakangan. Coba. Ini gini. Kalau fungsi G ini pasti ada daerah definisi fungsi G ya. Daerah definisi G oleh fungsi G dihitung nilai-nilainya menjadi daerah nilai fungsi G. Itu kan? Ini titik-titik daerah definisi fungsi G menjadi hasil fungsinya. Nah, F kita lihat sendiri-sendiri. F punya daerah definisi. Katakan ini daerah definisi F. Gitu. Oleh fungsi F dihitung nilainya menjadi daerah nilai fungsi F. Gitu. Nah, kalau keadaannya seperti ini, coba kita lihat. Kalau saya ada titik A di sini ya. Titik A. Ini titik A. Oleh fungsi G dihitung. A. Nulis A kok kayak gitu. Titik A. Oleh fungsi G dihitung jadi GA. Ya, GA. Jatuh di sini, salah satu di daerah nilai G. Mau dihitung oleh fungsi F, nggak bisa. Kenapa? Karena ini nggak masuk daerah definisi F. Nggak bisa dihitung. Nah, jadi sebuah fungsi komposisi itu bisa dilakukan, bisa dijalankan. Ngapus di sini sebel, susah. Bentar ya. Saya harus ngehapus nih. PDF ini nggak enak. Sebuah fungsi komposisi akan berjalan kalau daerah nilai G dan daerah definisi dari F ada irisannya. Mau seluruh DF masuk RG boleh, mau sebagian DF masuk RG boleh, gitu ya. Kenapa? Supaya kalau ini ada titik A dihitung oleh fungsi G, kalau jatuhnya di sini yang nggak bisa dihitung oleh fungsi F karena di luar daerah definisi F.
Jadi yang bisa dikomposisikan tuh titik yang di kiri yang kalau dihitung oleh fungsi G masuk ke DF, masuk ke irisan ini. Kalau dari kiri, sebentar. Kalau dari kiri sini nggak mungkin masuk ke sini. Kenapa? Kalau dari yang merah ini nggak mungkin gitu ke sana. Kenapa? Ini nggak mungkin di sini. Ini tidak mungkin terjadi. Karena apa? Ada yang tahu? Karena nggak masuk ke RG-nya. Nah, semua yang ada di DG harus masuk ke RG ya. Yang ini tadi nggak masuk RG, nggak boleh gitu ya. Yang namanya daerah nilai G ya yang ada di situ. Oke, yang merah, aduh ngapusnya susah, ya antepin aja. Nah, jadi titik-titik di kiri, paling kiri, yang oleh fungsi G itu pasti masuk RG, harus masuk ke DF. Masuk ke DF juga supaya oleh fungsi F bisa dihitung lagi. Gitu ya, itu syarat komposisi. Jadi syarat komposisi nilai fungsi ini diiris DF itu nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong. Nah, gitu ya. Jadi nanti mana daerah definisi dari fungsi komposisi ini? Yaitu titik-titik di kiri yang oleh fungsi G, nggak seluruhnya, oleh fungsi G masuk ke irisan ini. Kalau masuk irisan ini berarti ada di daerah definisi fungsi F, oleh F bisa dihitung. Kalau titik di kiri yang masuknya ke sini, nggak ada di irisannya, nggak bisa oleh F dihitung. Nah, bagaimana menentukannya? Kita lihat. Saya nggak akan terlalu teoritis menentukan itunya. Berarti saya harus ngasih ini lagi apa? Catatan lagi. Gini. Sebelum ke soal. Jadi hati-hati. Kalau saya punya gini misalkan. Gx sama dengan akar X. Fx sama dengan X pangkat 4. Kalau saya hitung FOG. G mau duluan jadi ini. Ini sama dengan F dari Gx sama dengan F dari akar X. Kemudian dipangkatkan 4 jadi tinggal X kuadrat, betul? Gitu ya. Kan masuk ke ini pangkat 4. Atau kalau mau satu step lagi. Nah, daerah definisi dari FOG, kalian nggak boleh langsung lihat ini. Kalau lihat ini berarti apa? Bilangan real kan? Bilangan real. Itu salah di sini. Kenapa? Karena fungsi komposisi itu harus bisa dihitung oleh aturan yang finalnya, tapi harus juga bisa dihitung bertahap gini. Coba kalau bilangan real berarti negatif termasuk. Coba saya hitung. FOG di titik min 5. Kalau pakai yang ini, jadi min 5 kuadrat. Nggak ada masalah. Tapi harus bisa melewati tahap yang ini hitungnya. Kalau saya pakai secara bertahap ngitungnya. F dari G min 5 kan gitu. Arti komposisi. F dari akar min 5. Nggak bisa. Ini nggak bisa dihitung. Nah, jadi hati-hati kalau menentukan daerah definisi fungsi komposisi. Jangan disederhanakan dulu kayak ini. Biarkan aja gini. Dari sini akan kebaca bahwa daerah definisinya ternyata hanya X yang besar atau sama dengan 0.
Gitu ya. Jadi jangan disederhanakan dulu untuk menentukan daerah definisinya. Baru saya balik ke soalnya. Misalkan fx ini, gx ini tentukan fog dan gof. Siapa yang kira-kira belum bisa menentukan aturan fungsinya aja? Kalau enggak saya lewat ini. Kalau enggak ada yang bilang nggak bisa. Oke. Saya bahasnya nomor 2 dan 3 saja. Kotakin. Oke ya. Misalkan fx ini. Oh, ini sebenarnya udah agak-agak kebahas. Saya mau ini aja ya. Satu aja saya mau bahas yang ini. Nanti yang itu kalian sendiri sama aja. Coba. Enggak usah ditulis lagi fx sama gx-nya. fog. Kalau aturan fungsi mah langsung aja ya. F dari gx sama dengan f dari 2 min x. Kemudian diakarkan lagi. Akar dari akar 2 min x. Gitu ya. Tuh. Nah, daerah definisinya apa? Daerah definisinya kan diminta ya. Nah, daerah definisinya. Berarti apa? Ini nggak boleh negatif, betul? Jadi, daerah definisi FOG itu adalah himpunan titik-titik X sehingga ini. X sehingga 2 min X lebih besar sama dengan 0. Nanti hasil akar ini udah dijamin positif kan? Jadi ke akar yang kedua berikutnya nggak masalah. Ya udah ini dapat X-nya harus lebih besar dari min 2. Nah, begitu. Jadi DFOG sama dengan himpunan min salah saya ngitung ya? Apa ini? X kurang dari sama dengan min 2, Pak. X kurang sama dengan min 2 ya. Oke, atau kalau dipindahnya itu 2X gitu ya. Oh ya, ini yang benar ya. X lebih kecil dari 2. Bukan min 2 lagi, salah. Jadi apa? Kurung bulat, minta hingganya nggak masuk, 2-nya boleh. Nah, begitu aja. Tuliskan ini sebagai komposisi dari 2 buah fungsi. Coba. Fx sama dengan sin X pangkat 2 min 3. Mau ditulis Fx ini sama dengan komposisi dari H dan G itu. Nah, apa G dan H-nya? Mungkin bisa beberapa macam, silahkan. Sekarang kalian usulkan. H-nya sin X, G-nya X kuadrat min 3. Gx sama dengan X kuadrat min 3. X kuadrat. Betul ya? Ini udah betul. Variasi lain ada nggak? Variasi lain. Bisa nggak komposisi bentuk lain? Hx-nya apa? Kalau saya berikan Gx-nya hanya ini aja. Hx-nya apa? Sin X min 3. Nah, sin X min 3 ya. Kalian hitung pakai rumusan kayak gini, akan ketemu sama juga ininya. Benar ya, Gx itu masuk ke sana. Oke, bisa beberapa komposisinya. Lanjut.
Ini sendiri udah males. Nah, ini menarik, mikir lagi. Setelah ini apa ya? Bentar saya mau lihat dulu. Nah, setelah yang ini kita udahan. Ini solusinya ada di buku ya. Solusinya ada di buku ini. Contoh soal. Coba kita lihat sebentar. Nah, keburu lah. Antibiotik dipakai untuk membunuh bakteri. Ini di slide kalian ini salah. Saya ini udah hapus, ada membunuh itu ada kelebihan huruf U. Bakteri pada infeksi sinus. Bila X miligram antibiotik tersebut diminum, kita minum X miligram, maka jumlah yang diserap darah dalam lambung segini. Ini lebih kecil dari X ya, yang diserap. Ini kita lihat, ini pasti lebih kecil dari X. 8X dibagi, kalau 8X dibagi 8 aja sama dengan X. Ini 8X dibagi 8 ditambah X, berarti ini kurang dari X. Wajar. Sebagian kan kebuang, nggak bisa diserap sempurna. Nah, sekarang ada di darah ini. Dibawa, diangkut. Maka darah disaring dulu oleh hati. Nyampe hati dulu. Tinggal 1/4-nya yang ada di darah. Baru diangkut, memasuki saluran sinus gitu ya. Yang dekat hidung gitu. Di sinus yang bisa diserap hanya sebesar ini. Kalau ada X miligram di dalam darah, nah yang diserap sebanyak X-1. Artinya kalau X-nya besar 1, ini. Kalau ternyata di darah yang diangkut misalkan tinggal 0,5 gram, dia 0, nggak ada gunanya obatnya. Gitu ya. Jadi yang setelah melewati hati ada misalkan sebanyak X itu diangkut oleh darah masuk saluran sinus. Kalau ternyata yang di darah itu cuma kurang dari 1 miligram, nggak ada gunanya, nggak ngobatin. Dia efeknya 0 aja seperti. Tapi kalau lebih besar dari 1, nah itu yang efektif hanya sebesar X-1. Saya akan gambar ini bawa ke Word karena nulis di sini nggak enak. Nanti aja pertanyaannya Maya, supaya nggak terlalu penuh di Word-nya. Ctrl V, oke. Jadi gambarannya ini, bentar. Kenapa ngabisin tempat? Ini mula-mula sebanyak X sampai di lambung ya. Masuk ini sampai di lambung. Kemudian diserap darah tinggal 8X dibagi X tambah 8. Terus lagi sampai disaring oleh hati itu ya. Masih di darah tinggal 1/4-nya kali 8X per X tambah 8. Gitu? Ya. Betul? Ini diangkut lagi sama darah sampai di saluran sinus. Kalau ternyata ini kurang dari 1, nggak ada gunanya di sini, nggak nyembuhkan. Kalau lebih besar dari 1, dia menyembuhkannya. Kemana? Sebentar, celeng. Dia hanya efektif sebesar 1/4 8X per X tambah 8. Yang efektif itu dikurangi 1. Ini. Paham itu tahapannya? Mau kita rumuskan sekarang dalam fungsi. Nah, karena ada faktor ini nih, harus lebih besar 1. Saya lihat dulu sekarang sampai keluar dari hati. Kalau masuknya sebesar X miligram.
Jadi masuk X miligram. Yang keluar dari hati, bukan keluar dari hati ya, sebenarnya disaring di hati, tinggal berapa gitu. Itu maksudnya, itu adalah sebesar ini ya, komposisi dari mula-mula masuk dulu HX, kemudian disaring di hati ini, GX per 4 ya. G dari HX. Sama dengan, ya ini udah dihitung di atas, tapi kalian hitung lagi, G dari 8X per X tambah 8. Kalau nggak ngerti, tiba-tiba saya nulis gini, nanya ya, langsung potong. Ini tadi G itu fungsinya 1/4. 8X per X tambah 8. Tulisannya jelek sekali, biarin aja. Tulisan dokter. Sama apoteker juga kalau nulis suka nggak kebaca. Ini apa? Oh, 2X ini per X tambah 8. Nah, yang ini kenapa diamati belakangan, kok nggak langsung dikomposisikan lagi dengan yang di sinus? Karena ini ada batasan, fungsinya agak aneh, ini harus besar 1 gitu ya. Nah, kita lihat. Sekarang supaya obatnya efektif, maka yang udah disaring hati yaitu sebesar 2X per X tambah 8 itu harus lebih besar dari 1. Kalau kurang dari 1, nyampe saluran sinus ya percuma gitu. Ya. Jadi berapa X-nya paling sedikit supaya obat tersebut efektif? Ya kita selesaikan ini supaya besar 1. Pertaksamaan. Kita lihat X pasti positif ya. Tapi kalau terlalu sedikit nggak ada efeknya untuk ngobati. Jadi X-nya pasti positif sehingga 2X positif. X plus 8 pasti positif. Kalau pertaksamaan kan dikali bilangan positif boleh ya. Ini kan pasti positif. Sehingga luas kiri tinggal itu dan ini. Saya mau menyelesaikan ini, pindah lagi X-nya menjadi X lebih besar dari 8. Jadi, supaya pengobatannya efektif, haruslah X-nya lebih besar dari 8. Berapa yang efektifnya? Yaitu ini tadi, setelah keluar dari hati, dikurangi 1. Kalau X-nya udah lebih besar dari 8. Ya. Jadi, apa? Yang ini F, saya komposisikan lagi. Setelah sampai di hati, kemudian masuk saluran sinus. Cuma ini fungsinya kan 2 macam nih. Kalau saya tulis ulang Fx yang ini, itu kan Fx sama dengan X min 1 kalau X-nya besar 1. Akan 0 bila X-nya lebih kecil 1. Tadi kita lihat kalau awal masuknya X sampai keluar dari hati supaya ini besar 1. Keluar dari hati kan sebesar ini. Yang diangkut darah, yang udah melewati hati. Itu X-nya harus besar 8. Nah, berarti sekarang saya lihat yang di sinus itu F dari GHX. Kenapa? Ini yang sudah disaring oleh hati. Akan dihitung oleh fungsi F. Yang udah disaring hati masuk ke fungsi X, kita lihat ini. Yang di sinus, kalau X ini X kurang 1. Kalau ini tadi kan saya udah hitung nih, GH tuh, yang ini 2X X tambah 8. Nah, kita masukkan ke fungsi komposisi ini. Kita lihat. Ini harus besar 1. Supaya ini lebih besar 1, X-nya harus besar 8 tadi. Ini kita selesaikan ini tadi kan.
Jadi ini menjadi 2x per x tambah 8 dikurangi 1 kalau x-nya lebih besar 8. Ketangkep nggak tuh? Akan 0 kalau x-nya lebih kecil sama dengan 8. Gitu. Nah, loh, bingung kan? Ini jangan pakai x lah, pakai p gitu ya, supaya nggak keliru-keliru p-nya. P gitu ya, variabelnya. Nah, gitu. Jadi f ini ingat g dari hx, tadi g dari hx adalah jumlah zat yang tadinya sejumlah x, kemudian diserap di lambung, disaring di hati, tinggal segini. Menuju saluran sinus. Ini menuju saluran sinus, kita lihat di saluran sinus fungsinya pecah seperti ini. Kalau variabelnya ini besar dari 1, menjadi ini P-1. Nah, kapan ini lebih besar 1? Ini lebih besar 1, ya saya selesaikan dulu. Ini besar 1 kalau X-nya lebih besar dari 8. Jadi menjadi ini dikurangi 1 kalau X-nya besar 8. 0 kalau X-nya kurang dari sama dengan 8. Oke. Nah, saya mau gambar grafiknya ini. Nanti yang B belum dijawab ya. Mau gambar, saya gambar. Tadi itu G dari HX tuh maksudnya gimana ya? Belum ngerti. Oh, G dari HX tuh gini. Obat sebanyak X masuk ke lambung. Keluar di lambung diserap pembuluh darah, dia obatnya tinggal sebanyak 8X per X tambah 8. Ini paham nggak? Jadi kalau saya minum sebanyak X miligram, yang ada di pembuluh darah sekarang hanya sebesar ini. Ini lebih kecil dari X nih. Kemudian dia masuk ke hati, disaring, masuk lagi ke pembuluh darah hasil saringannya sebesar 1/4 dari ini. Hati menyaring tinggal 1/4-nya. Karena apa ini soalnya nih? Yang disaring di hati kalau masuknya X menjadi tinggal 1/4-nya. Nah, saya pengen ngitung X ini setelah melewati hati berapa? Ya ini. Tak lain itu apa? Komposisi dihitung oleh H disaring hati. Itulah G dari HX. Ini yang diserap di lambung, ini. Kemudian disaring di hati. Dikenakan fungsi G. Tinggal 1/4-nya. Ketangkap? Ngerti Pak, ngerti. Makasih Pak. Setelah ini ada di darah, kemudian saya mau di saluran sinus, berapa yang efektif dari sini? Nah, susahnya di saluran sinus fungsinya gini. Kalau ini fungsi FP itu ya, kalau jumlah obatnya sebanyak P, di saluran sinus yang efektif hanya sebesar P-1. Dengan syarat P-nya besar 1. Itu ketentuan di soal ini yang terakhir. Kalau ternyata di darah yang diangkut P-nya kurang dari 1, nggak ada efektifnya, 0 aja. Nah, bagaimana merumuskan ini sekarang? Yang dibawa darah ke saluran sinus ini. Berapa yang efektif? Pakai rumus atas atau rumus bawah? Nah, untuk itu saya lihat ini. Kapan ini besar dari 1? Ini lebih besar dari 1, saya hitung dulu. Kalau X-nya besar 8. Ya, jadi ini lebih besar 1 kalau X-nya besar 8. Jadi setelah sampai sinus saya hitung lagi pakai ini
dikomposisikan lagi dengan F. Ini yang tadi G dari H kita udah punya sebesar ini. Dikurangi 1. Kayak ini dikurangi 1. Ini FP, P kurang 1. F dari ini, ya ini kurangi 1. Kalau X lebih besar 8. Kenapa harus lebih besar 8? Supaya ininya besar 1. Kalau lebih kecil dari 8, ya udah masuk ke sini yang 0. Begitu. Ada susah ya. Paham, Pak. Makasih. Nah, saya mau gambar ini. Kalian bisa gambar pakai GeoGebra, tapi kalau yang ini udah saya gambar. Gambarnya yang ini. Jadi yang merah, yang biru nanti. Nah, yang merah ini. Jadi kalau X kurang dari 8, nggak ada efektivitasnya. 0 nilai komposisinya. Tadi ini. Kalau kurang dari 8, ini seluruh nih. Kehilangan di lambung, diserap di hati, masuk saluran sinus dikurangi 1. Nah, hasil komposisinya seperti ini. Saya gambar fungsi ini. Fungsi ini, bentar. 0 dulu kalau X-nya kurang dari 8. Ini. Kalau kurang dari 8, X-nya, dia 0 terus. Nggak ada efektivitasnya. Kalau udah lebih besar dari 8, yang saya gambar itu yang garis miring merah, itu tak lain adalah ini. Gambar grafik ini. Ya. Oke. Yang biru apa? Yang biru itu menjawab yang B. Coba kita lihat kalau yang B. Mundur lagi. Bila antibiotik tersebut disuntikan langsung ke darah. Jadi nggak diminum. Jadi nggak ada kehilangan di lambung. Kalau di darah disuntikan sebesar X, maka setelah melewati hati, tinggal 1/4X. Coba saya tulis lagi ya. Jadi kalau sekarang tidak diminum, tapi disuntik. Jadi masuk pembuluh darah, ini di darah. Terus melewati hati. Ini melewati hati, dia tinggal melewati hati 1/4X. Bedanya dengan diminum tadi. Kalau diminum, di lambung dikurangi dulu, ini kurang dari X nih kalau dihitung. Kemudian di hati ini disaring lagi, tinggal 1/4-nya. Nah, kalau disuntik, X lewat di dalam hati disaring 1/4X. Ini pasti lebih gede dari ini. Masih banyak. Di saluran sinus, nah sekarang di saluran sinus, ini yang diserap. Supaya efektif, ini kan udah melewati hati, 1/4X harus lebih besar 1. Atau 1/4X, aduh tulisan. Atau X-nya lebih besar dari 4 ya. Nah, jadi fungsinya sekarang yang efektif sampai saluran sinus hanya F dari GX saja. Nggak melewati H, nggak melewati yang lambung. Itu sama dengan, masuk lagi ke fungsi ini. Apa? Sorry. Saya tulis dulu sebentar. Sama dengan F dari 1/4X sama dengan 1/4X kurang 1. Ini kan fungsinya dikurangi 1, P-nya. Kalau X-nya besar dari 4. 0 kalau X-nya kurang sama dengan 4. Nah, fungsinya ini kalau dihitung, fungsinya, digambar, fungsi ini, itu seperti gambar yang satunya lagi yang biru. Lebih untung, kenapa? Jadi kalau X-nya 5 mg, ini udah ada efeknya terhadap penyembuhan saluran sinus. Kalau diminum 5 mg nggak ada efeknya. Antara 0 sampai 8 mg nggak ada efeknya terhadap penyembuhan kalau pakai diminum. Kalau pakai
suntik lumayan, asal udah lebih besar dari 4 mg, udah ada efektivitasnya. Dan grafiknya kalau digambar juga yang ini lebih tinggi. Jadi artinya yang diserap di saluran sinusnya lebih banyak daripada yang diminum. Gitu. Tapi disuntik sama dokter takut deh. Oke? Bapak mau nanya, masih bingung kenapa cuma F komposisi G doang, nggak sampai H kalau yang disuntik. Saya gambar ulang ya. Ini saya hapus dulu nih, saya nggak ada tempat nulis. Kalau di enter-enter dia pindah baris tuh. Kalau di enter-enter begitu. Gini. Waduh, ntar dulu ini jangan hapus. Yang lain dihapus. Gimana caranya? Wah, masa harus gini? Ya udahlah gini, nggak apa-apa. Nah, ini saya menghapus papan tulis dulu. Kalau yang ke satu, ini X. Sampai lambung. Tinggal, berapa tadi? Tinggal 8X dibagi X tambah 8. Masuk ke hati. Ya, disaring oleh hati, tinggal 1/4-nya. Semua diangkut darah ya. 1/4 kali 8X bagi X tambah 8. Nah, ini dibawa ke saluran sinus. Kalau yang disuntik, X, masuk pembuluh darah, ya X ya. Disaring di hati, tinggal 1/4X. Gitu. Jadi yang dibawa ke saluran sinus kalau diminum hanya sebesar ini. Kalau disuntik sebesar ini. Ini lebih gede nih dari yang kiri angkanya kalau dihitung. Karena ini kurang dari X nih kalau dihitung. Kalau 8X dibagi 8 aja sama dengan X. Ini 8X pembaginya lebih dari 8 nih. Jadi ini kurang dari X. Kalau ini kurang dari X, maka kiri sama kanan lebih banyak yang kanan. Begitu. Jadi, kalau yang disuntik, itu yang sampai saluran sinus sekian. Hanya fungsi G saja yang kerja. Kalau diminum, yang kerja fungsi H dulu, kemudian dikomposisikan dengan fungsi G, 1/4 itu. Karena sampai lambung diserap darah, nggak keserap semua. Begitu, kira-kira bisa dipahami. Dari sini harus dirumuskan dulu. Supaya di saluran sinus efektif, ini harus besar dari 1. Yang tadi saya hitung. Ini juga harus lebih besar dari 1. Kalau enggak, ya nggak ada efektivitasnya. Jadi yang ini besar 1 tuh tadi, kalau ini masih ada tulisannya, ya, kalau X-nya besar dari 4. Jadi asal udah 4,1 mg asal usulnya, udah ada efektivitasnya. Kalau yang ini tadi harus lebih besar dari 8. Jadi kalau masuknya 7 mg diminum, ini hasilnya kurang dari 1 nanti kalau dihitung. Kurang dari 1 di saluran sinus nggak ada gunanya. Karena fungsinya jadi 0. Begitu, coba diamat-amati dulu, nanti kalau belum bisa pertemuan berikut tanya lagi ya. Kan nanti videonya bisa saya tampilkan juga. Oke, jadi kalau disuntik sama dokter, ya harus mau. Tapi saya biasanya nggak mau, obat aja dok, takut saya disuntik. Gitu ya. Oke, ini untuk hari... Oh ya, saya rencananya besok kuliah dulu ya. Nanti Kamis yang tutorial, kenapa? Karena tutorialnya itu 1 bab. Nah, kalau nggak salah setengah bab atau 1 bab ya. Kalau saya tutorial dulu besok,
Itu di soal yang nomor 1A aja, itu bahannya ada di belakang. Jadi baiknya nanti kuliah dulu, Kamis baru tutorial, supaya teorinya udah tercukupi dulu. Oke, hari ini sampai situ dulu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Saya stop dulu rekamannya ya.